Daniel Dubois, petinju Inggris 27 tahun yang sebelumnya dianggap sebagai underdog sebelum akhirnya menghabisi mantan juara 3 divisi Anthony Joshua di pertarungan ring tinju mereka yang digelar pada hari Minggu kemarin, kini berubah dengan pandangan drastis bahwa Dubois sebagai calon bintang tinju di masa depan. Kemenangan KO-nya yang cukup mengesankan setelah menghempaskan sang mantan juara sebanyak 4 kali itu dinilai layak untuk menjadi sang penguasa divisi. Namun sebelum menuju ke arah sana, ternyata Dubois sempat merasakan frustasi yang cukup mendalam setelah satu impiannya gagal diraihnya, yang pada saat itu ingin mengalahkan Alexander Usyk. Namun Dubois gagal setelah juara WBA dan WBO kelas berat Alexander Usyk menghempaskan tubuhnya ke kanvas di ronde yang ke-9 di pertarungan mereka yang digelar pada tahun 2023 lalu. Setelah kekalahan ini, ketika kedua petinju ini masih berada di atas ring, Usyk langsung memberikan motivasinya bahwa Dubois masih mampu mengejar impiannya untuk menjadi yang teratas di divisi kelas berat. Setelah sang juara itu melihat adanya spekulasi yang menurun dari cara berpikir Dubois di saat Usyk mengalahkannya. Setelah kekalahan yang diderita Dubois dari Usyk ini, petinju kelahiran Greenwich itu pun berupaya bangkit dengan mengalahkan beberapa lawannya seperti Jarrell Williams, Filip Hrgovic, hingga yang terakhir kemenangan yang cukup mengesankan dengan menidurkan Anthony Joshua di Stadion Wembley di ronde kelima. Kemenangannya ini tepat setelah 1 tahun ketika dia dikalahkan oleh Alexander Usyk, dan banyak yang menduga kebangkitan Dubois ini akibat dari satu bentuk motivasi berkelas dari sang juara ketika pada saat itu Dubois diberi ceramah untuk membangkitkan rasa semangatnya kembali setelah dia merasa pupus dari segala harapan ketika tidak mampu mengalahkan Usyk di pertarungan 9 ronde mereka pada tahun 2023 untuk pertarungan gelar WBA, IBF, dan WBO. Pada saat itu Usyk terkesan agak marah dengan Dubois yang merasa down dari kekalahannya dengan langsung menegur petinju Inggris itu sambil mengatakan, seperti inilah bentuk satu motivasi Usyk kepadanya pada saat itu, yang akhirnya mampu membangkitkan semangatnya lagi. Dari penegasan yang dilakukan Usyk, satu nilai fair play yang cukup brilian dari Usyk, bahwa pada saat itu setelah mengalahkan Dubois, sang juara Ukraina tersebut bukan malah memandang receh Dubois. Sebaliknya Usyk merasa yakin jika satu saat nanti Dubois mampu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Hanya saja pada saat itu waktunya belum cukup bagi Dubois untuk membuktikan semuanya. Dan dari sini kelihatannya Dubois yang menyadari dari segi usianya yang masih terbilang jauh lebih muda dari petinju lainnya, berupaya untuk bangkit kembali dan akhirnya membuahkan hasil yang akan membawa namanya lebih dekat lagi ke pertarungan gelar di semua sabuk. Setelah sebelumnya Usyk juga memberikan sabuk IBF kepada Dubois sebelum pertarungannya melawan Joshua. Dari kemenangannya melawan Joshua, tidak ada kata lain yang tepat untuk menggambarkan Dubois selain mengingatkan persiapannya untuk menghadapi pemenang antara Alexander Usyk dan Tyson Fury di pertarungan perebutan 3 sabuk yang akan digelar pada bulan Desember di akhir tahun ini. Dan dari potensi pertarungan rematch sesama juara di kelas berat ini, Usyk dinobatkan sebagai unggulan teratas bagi The Gypsy King, yang mengartikan pertarungan ini tidak akan banyak memiliki perbedaan dengan pertarungan mereka sebelumnya yang digelar pada bulan Mei lalu. Nah, setelah mendapat peluang untuk kembali melawan salah satu pemenang dari pertarungan big match yang digelar di akhir tahun tersebut, Dubois pun merasa lega karena dia akhirnya bisa kembali memberikan tantangannya kepada Alexander Usyk sebagai lawan yang paling ingin dikalahkannya untuk menebus dosanya. Meski sebelumnya juga Usyk adalah seorang mentor dadakan bagi Dubois agar rasa kepercayaan dirinya kembali bangkit. Hal ini langsung diakui oleh pemegang sabuk IBF kelas berat itu ketika ditanya awak media
tentang siapa yang ingin dilawannya setelah kemenangannya atas AJ, yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Mungkin Usyk, orang yang sangat penting untuk menebus dosaku. Aku baru saja mengalami naik turun yang luar biasa. Inilah saatnya bagiku, inilah kisah penebusan dosaku dan aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai potensi penuhku. Aku tidak akan ditolak malam ini dengan cara apapun. Mereka semua mengatakan aku yang akan tersingkir. Namun siapa yang tersingkir? Aku senang, aku membuktikan semua orang salah. Namun ini adalah awal perjalananku." Katanya menegaskan bahwa Usyk adalah lawan impiannya untuk yang berikutnya. Ya, Daniel Dubois meskipun ukuran tubuhnya kurang mengesankan di antara semua petinju di kelas berat, namun dia merupakan petinju yang tajam dan eksplosif dengan mendemonstrasikan hal ini secara sempurna di saat pertarungan kemenangan KO-nya atas Joshua. Dubois melakukan semua upaya penghentiannya dengan tenang di saat melakukan serangan jarak dekat dengan kecepatan kilat yang terlihat sekelebat berulang kali. Di pertarungan terakhirnya itu, Dubois mengingatkan kembali untuk penggemar kepada Mike Tyson yang selalu memperhatikan dengan seksama dari jab-jab lawannya sambil tidak pernah bosan untuk terus-menerus memberikan tekanan dan menutup jarak. Sebenarnya Dubois bukanlah seorang petinju teknis di divisinya. Terkadang pukulannya juga tidak dapat diprediksi, seperti pukulan overhandnya kepada AJ yang terlihat di akhir ronde pertama. Pukulannya ini mengingatkan para penggemar MMA, di mana petarung seni bela diri campuran selalu melakukan jenis pukulan yang sama, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Meski demikian, Dubois memiliki hook yang sangat kuat, yang cukup luar biasa dari gudang persenjataannya, yang secara aktif bisa dilakukannya dalam jarak yang dekat. Dan ini dibuktikannya ketika dia memberi makan Joshua dengan hook tersebut secara keseluruhan, hingga membuat AJ nyungsep selesep di kanvas. Lantas dari kemampuannya ini sudah cukupkah bagi Daniel sebagai modal untuk melawan Alexander Usyk yang kedua kalinya? Atau malah melawan Tyson Fury di tahun depan? Kelihatannya ini benar-benar akan menjadi mimpi besarnya. Pasalnya promotor yang menangani karirnya, yang juga menangani karir dari Tyson Fury, Frank Warren, mengatakan bahwa promotor ini tidak akan menghalangi potensi pertarungan super dari Daniel Dubois. Apakah itu nantinya akan berhadapan dengan Usyk, bahkan dengan Fury, yang bernaung dalam satu manajerial dari Frank Warren. Terus terang, aku akan berada dalam situasi yang sangat sulit untuk melakukan pertarungan itu. Aku akan kesulitan menghadapinya. Namun jika mereka menginginkannya dan bisnis menginginkannya, maka itu terserah mereka, meski itu bukan sesuatu yang akan aku dorong. Jika ada tawaran yang masuk akal dan mereka ingin melakukannya, maka itu terserah mereka, kata Frank Warren melihat potensi kedepannya dari Daniel Dubois. Namun kelihatannya tokoh tinju papan atas Saudi, Turki Al-Alsih, memiliki rencana untuk melepaskan Warren dari satu kesulitannya tersebut. Terlepas dari hasil siapa pemenang antara Usyk dan Fury, Turki Al-Alsih memiliki skenario ideal dengan memasangkan Joshua versus Fury dan Dubois versus Usyk. Namun pada akhirnya Warren menolak skenario ini yang berdasarkan dari pertarungan Joshua versus Fury. Pasangan ini menurutnya merupakan satu pasangan ring tinju yang sama sekali tidak pernah diinginkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.